Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' والدعاء لا يسمع. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah maghrib ini ayat 48. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha. 1 2 3. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum. 1 2 3. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. 1 2 3. ولا هم ينصرون. Dan takutlah kalian pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Jadi nanti di akhirat itu ada satu keadaan di mana seseorang tidak bisa membela orang lain. Jadi seseorang tidak bisa membela orang lain. Dan aneka pertolongan tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu
illa bi'idznih. Jadi saat itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah. Kita tidak usah jauh-jauh ngomong dunia akhirat ya. Kita ngomong perjalanan dari Indonesia ke Saudi misalnya. Ada orang itu naik pesawat dari Cengkareng misalnya. Pas sebelum pesawat berangkat dia tertidur. Bangun-bangun sudah sampai di Jeddah. Dia kaget karena pertama kali umroh ini misalnya gitu ya. Perasaan tadi orangnya pesek-pesek karena kok mancung-mancung. Perasaan tadi orangnya pakaiannya batik-batik, sekarang kok banyak orang yang pakai jubah, gamis-gamis misalnya. Perasaan tadi orangnya ini pokoknya ada perubahan. Dan kaget lagi di sana ternyata uang rupiahnya itu enggak laku karena yang laku real misalnya gitu. Dan bahasa mereka juga berubah semuanya. Maka singkat kata singkat cerita, mungkin ada orang itu beberapa waktu yang lalu dia masih di bumi, bangun-bangun sudah ada di barzah. Bangun-bangun sudah ada di barzah. Dan keadaannya sudah berubah semuanya. Yang tadinya di dunia ini uang laku, sampai di barzah gak laku semua. Yang laku itu amal kita, iman Islam kita. Maka nanti di akhirat itu yang betul-betul menemani kita dengan setia, tentu semua dengan izin Allah, adalah amal kita. Saya ulang ya, maka nanti di akhirat terutama yang betul-betul setia menemani kita itu adalah amal kita. Yang betul-betul setia menemani kita. Itu baik amal baik maupun amal buruk. Kita dengan setia, terutama nanti di akhirat, kecuali amal kita. Dan amal itu hanya bisa kita kerjakan di dunia ini untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Allahu Akbar. Kita nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong barzah dulu aja. Supaya kita selamat dari fitnah kubur, selamat dari pertanyaan kubur, dari siksa kubur. Itu di antara amalan yang bisa kita lakukan itu adalah misalnya memperbanyak baca surah Al-Mulk misalnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kalau kata Ibnu Katsir hadisnya dhaif, lemah. Tapi kalau kata Ibnu Katsir, kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Nabi bersabda kepada para sahabat, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia. Dan dia didatangi oleh dua malaikat namanya Munkar dan Nakir, kata Nabi Muhammad. Dan dua malaikat ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, di dalam dirinya ada saya. Kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Wah, kuat-kuatan kemuliaannya. Yang satu bilang saya utusan Allah, yang satu bilang saya firman Allah. Dalam hadis itu diceritakan surah Munkar Nakir mundur, meskipun monggo panjenengan mawon. Akhirnya orang itu selamat dari fitnah kubur. Nah, ini kan erat dengan amalan dia yang senang membaca surah Al-Mulk sampai hafal. Kalau kita kata Imam Al-Qurtubi, selain surah Al-Mulk berbanyak baca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih, orang yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa diselang-seling dengan bacaan yang lain, dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Nah, orang itu kalau punya rumah di surga, namanya Ashabul Jannah. Masuk dalam kategori Ashabul Jannah.
Orang yang punya sertifikat surga. Orang kalau sertifikat surga udah kepegang itu insya Allah barzahnya ya beres. Nah, makanya ini berkaitan erat hubungannya dengan amalan kita, mumpung kita masih di dunia. Allahu Akbar. Nanti setelah kiamat juga sama. Begitu kita dibangkitkan dari kubur, keadaan kita di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu erat hubungannya dengan amal kita. Sehingga dikatakan dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya itu dalam bentuknya yang bermacam-macam. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi keadaan kita nanti di hari ba'ats itu kembali pada amal kita. Maka nanti ada yang bangkit bercahaya sumringah, wujuhu yauma idin na'imah li sa'iha radiyah. Tapi ada yang wujuhu yauma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Ada yang tertunduk malu, lecek kumel. Bahkan ada yang lahir itu cacat. Sampai diceritakan dalam Al-Quran di surah Toha ayat 124, 125, 126. Apa kata orang itu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kiring aku di mahsyar dalam keadaan buta, padahal tadinya aku melek ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya. Sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Jadi ada orang yang di dunia melek, di akhirat buta karena tidak pernah dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah matanya. Dan bisa jadi ada orang di dunia buta, di akhirat malah melek. Kenapa? Karena hatinya sering dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah. Allahu Akbar. Maka kembali pada amal kita masing-masing. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mensyarah hadisnya Sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, ketika seorang bangkit dari kubur dalam keadaan lapar, dahaga, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralas kaki. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan mensyarah hadis itu, siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kehausan. Siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Siapa yang di dunia pernah memberi sendal, maka nanti di akhirat dia akan beri sendal atau sepatu sehingga dia tidak akan nyeker. Siapa yang di dunia pernah memberikan tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Aneka fasilitas di mahsyar itu kembali pada amal kita. Makanya saya ulang, mumpung masih di dunia, saya ulang ya, mumpung masih di dunia, monggo kita ini perbanyak ibadah dan amal yang soleh. Kalau di dunia ada masalah, kita mungkin bisa hubungi teman, hubungi kolega, hubungi siapa, atau kita bisa bayar pakai ini, pakai itu. Tapi nanti di akhirat tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita berharap pertolongan Allah itu dengan amal kita itu. Mumpung kita masih di dunia. Allahu Akbar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada mereka pada ayat pertama tentang orang-orang Bani Israel. Kemudian hal itu diiringi dengan peringatan yang menyatakan akan kekuasaan pembalasan Allah terhadap mereka kelak di hari kiamat. Orang di dunia gak koyok-koyok. Fir'aun itu mungkin gak membayangkan dia bisa hancur. Dia keblinger dengan kekuasaannya sampai dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya matinya malah tenggelam di laut. Namrud juga mungkin tidak membayangkan bagaimana dia bisa binasa begitu mudahnya.
hanya karena kemasukan nyamuk. Padahal sebelumnya kekuasaannya gak koyok-koyok sampai ngaku sebagai Tuhan. Qarun juga mungkin gak membayangkan bagaimana dia mati ditelan bumi. Padahal dia orang yang sangat kaya raya. Mungkin tidak membayangkan dia bisa mati kayak gitu itu. Sugih gak karu-karuan. Dunia ini ambran-ambran. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Mungkin negeri Sabak juga tidak membayangkan bahwa dia akan hancur. Sampai Allah puji sebelumnya dengan pernyataan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Tapi begitu durhaka kepada Allah hancur. Mungkin orang-orang di negeri Iram juga tidak membayangkan bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah. Padahal mereka adalah negeri yang punya gedung yang tinggi-tinggi dan besar-besar. Kaum Ad, kaum Samud yang kuagah, gede-gede wangi, besar-besar orangnya, sampai gunung itu dilubangi buat rumahnya. Saking kuagahnya kaum Ad, kaum Samud itu. Tapi karena durhaka kepada Allah, yang durhaka hancur juga. Artinya apa? Dulu sudah ada orang yang hebat, yang kuat-kuat, yang dibandingkan dengan mereka kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi mereka semuanya hancur ketika durhaka kepada Allah. Maka orang sekarang pun bisa berlaku hal yang sama kalau sama-sama durhaka kepada Allah. Allahu Akbar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan jagalah diri kalian dari siksa pada hari kiamat. Kemudian disebutkan pada ayat selanjutnya yang artinya yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, yakni tiada seorang pun yang dapat menolong orang lain. Maka ayat ini sama dengan ayat lain yang dinyatakan di firman-Nya di surah Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Surah Abbas ayat 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Surah Luqman ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Hal ini merupakan kedudukan paling jelas, mengingat disebutkan bahwa seorang ayah dan anaknya masing-masing dari kedua belah pihak tidak dapat menolong pihak yang lain barang sedikit pun. Bahkan bisa jadi pada hari kiamat seorang bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Takut dituntut. Takut apa? Dituntut. Kalau di dunia ketemu bapak sama anak intim, akrab, harmonis, saling menyayangi, saling melindungi, mungkin di dunia. Di akhirat belum tentu. Di akhirat antara bapak dan anak, suami istri bisa berhadapan sebagai musuh. Dikatakan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Az-Zukhruf ayat 67 itu. Pada hari di mana para kekasih-kekasih, yaitu yang tadinya di dunia saling mencintai, termasuk tadi suami istri, orang tua dan anak, di dunia saling mencintai, tapi di akhirat dia bisa berhadapan sebagai musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau di dunia hubungan suami istri bingkainya takwa. Kalau di dunia hubungan orang tua dan anak bingkainya takwa. Justru mereka akan bergandengan tangan bersama-sama masuk surga. Tapi kalau bingkainya bukan takwa, di dunia intim, di dunia mesra, di dunia baik-baik saja, tapi di akhirat bisa berhadapan sebagai musuh. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi
wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana bapak lari dari anaknya, anak lari bapaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, saling lari. Kenapa? Takut dituntut. Itu kalau bingkai hubungannya tidak takwa. Apa ada contohnya Ustadz? Ada. Al-Quran mencontohkan kejadian itu, tuntut menuntut itu, misalnya di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66 sampai 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota. Dalam arti sempit siapa pemimpinnya? Istri, suami. Bagi anak siapa pemimpinnya? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang anak dan istri itu disesatkan, atau dalam pengertian dibiarkan tersesat. Gak pernah didoakan, gak pernah diingatkan, gak pernah dinasehati. Akhirnya anaknya sama istri ini masuk neraka gara-gara gak pernah diingatkan, gak pernah dinasehati, mentok gak pernah didoakan deh. Apa kata istrinya yang masuk neraka? Apa kata anaknya yang masuk neraka itu? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah pada pemimpin kami itu, kalau istri siapa? Suaminya. Kalau anak siapa? Kedua orang tuanya. 2 kali lipat siksa yang hamba rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ini istri bisa nuntut suami kayak gitu. Istri bisa nuntut suami, anak bisa nuntut orang tua begitu itu. Kalau suaminya tidak membingkai hubungan dengan istrinya dengan bingkai takwa. Tadi al-akhillah Az-Zukhruf ayat 67 tadi itu bisa berhadapan sebagai musuh. Nah, kalau orang tua dan anak hubungannya tidak dibingkai dalam takwa, bisa berhadapan sebagai musuh. Nah, ini beda dengan suami udah berusaha mengingatkan, menasehati, mentok mendoakan deh, karena ada orang yang udah capek menasehati, tapi didoakan terus, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi yang dasar istrinya yang doablek misalnya, ya wis, suaminya nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena suaminya udah berusaha. Termasuk juga orang tua nggak bisa dituntut kalau orang tuanya sudah berusaha. Allahu Akbar. Makanya hati-hati hubungan kita mumpung masih di dunia dengan istri kita, harus bingkainya bingkai takwa. Hubungan kita dengan anak harus dalam bingkai takwa. Karena kalau tidak, ngerinya nanti akan berhadapan sebagai musuh. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan begitu pula tidak diterima syafaat darinya. Al-Baqarah 48. Yang dari golongan orang-orang kafir. Perihalnya sama dengan makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, yaitu fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Al-Mudaththir ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni neraka di surah Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 101. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim, maka kami tidak mempunyai memberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Ini dalam konteks orang yang kafir ya, orang yang kafir. Kalau orang beriman masih berlaku mekanisme syafaat. Maksudnya dalam ayat ini, kalau ada orang mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada, karena ini ayat ini tadi bicara tentang ahlu kitab ya, tentang Yahudi atau Nasrani.
Kalau mereka mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu mereka berhak mendapatkan syafaat dengan izin Allah. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Emang ada syafaat, Ustaz? Ada. Kalau kita baca dalam beberapa riwayat. Yang pertama ya, kejadian di Mizan terutama. Kita ngomong Mizan aja dulu. Kita ngomong Mizan. Mizan nih. Kalau pertama syafaatul uzma ya, syafaat besar milik Nabi kita Muhammad SAW, sehingga semua orang mendapatkan disegerakan hisabnya oleh Allah. Nah, itu Nabi yang hanya Nabi kita Muhammad SAW yang menghadap kepada Allah untuk memohon syafaat agar hisab segera ditegakkan. Yang ketika Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, semua Nabi angkat tangan. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang berani dengan izin Allah untuk memohon syafaat, dan Allah izinkan syafaatnya. Namanya syafaatul uzma, asy-syafaatul uzma. Berikutnya, kalau kita baca dalam beberapa riwayat ketika di Mizan. Nah, ketika di Mizan, kalau orang beriman bisa dapat syafaat. Kalau orang kafir nggak bisa. Di Mizan itu kan rumusnya di surah Al-Qari'ah itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal timbangan kebaikannya lebih berat, langsung masuk surga. Asal timbangan keburukannya yang lebih berat, kalau pakai teori ayat itu, langsung masuk neraka. Rumusnya ada di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Misalnya tadi Al-Qari'ah tadi, misalnya kebaikannya 51, keburukannya 49, misalnya gitu ya. Maka 51 menghapus 49, surplus berapa? 2. Itu masuk surga. Kelas ekonomi. Karena surplus cuma 2. Sekarang dibalik, keburukannya 51, kebaikannya 49. 49 menghapus 51, minus berapa? 2. Kalau pakai teori Al-Qari'ah, tidak bisa masuk surga, Pak. Neraka dulu. Kalau pakai teori di surah Al-Qari'ah. Bersyukurlah kepada Allah. Di surah An-Nahl ayat 44, Nabi kita diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar. An-Nahl ayat 44. Nah, di situ Nabi menerangkan, Pak, tentang ayat Al-Qari'ah tadi itu. Nabi menerangkan, ketika timbangan kebaikannya kalah, maka Allah mengupayakan, dan Allah Maha tahu tentunya ini hanya bahasa administrasi, maka Allah hadirkan untuknya syafaat pertama melalui apa? Amalan-amalan sunnahnya, Pak. Yang nanti baca dalam fikih sunnah, saya sabik bab tentang ibadah sunnah itu, salat sunnah itu di situ sebutkan riwayat, coba cari amalan-amalan sunnahnya, dan Allah Maha tahu. Kalau Allah bertanya, ini hanya bahasa administrasi, Allah Maha tahu. Dicari, Pak, qobliyah, ba'diyahnya, sunat duhanya, tarawihnya, qiyamul lailnya, witirnya, dicari. Sampai situ ada yang menang sudah. Dapat syafaat dengan izin Allah, langsung masuk surga. Tapi dalam riwayat itu ada juga, saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ternyata masih kalah, Pak. Mungkin dia stok amal sunnahnya nggak banyak dia. Masih kalah, Pak. Masih kalah. Datang kepada dia Al-Quran, datang kepada dia puasa Ramadan, puasa bukan Ramadan, puasa. Kata ada nanti baca dalam fikih sunnah saya sabik bab tentang puasa, ada di situ riwayatnya. Dan kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi juga ada riwayatnya. Kata puasa ngomong gini, ya Allah, orang ini telah menahan diri dari makan dan minum dan syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat kepada orang ini. Kata Allah, diizinkan. Kata Al-Quran, ya Allah, orang ini telah menahan kantuknya demi membaca saya.
izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Kata Allah diizinkan. Sampai sini ada yang udah menang, Pak. Menang sudah, ada yang menang. Tapi ada yang masih kalah juga, Pak. Tusone gede berarti. Antep tusone, masih kalah juga. Maka didatangkan akhlaknya yang mulia dalam hadis Sahih Bukhari. Akhlaknya didatangkan. Dia punya akhlak enggak? Kalau punya stok akhlak lumayan deh. Dan ini timbangannya sangat berat kata Nabi. Tidak ada timbangan yang lebih berat di mizan itu selain dari al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Hadis Sahih Bukhari. Sebagaimana sikapnya kepada Allahnya, kepada santun enggak orangnya? Sombong enggak dia ini? Kalau ngomong judes enggak? Dermawan apa polides? Akhlak, pokoknya akhlak, budi pekerti yang baik. Kalau di dunia dia akhlaknya bagus, baik dengan Allah maupun pada sesama, santun, tidak sombong, rendah hati, ngomongnya gak nyelekit, pokoknya apik lah wangi, dermawan. Nah, ini potensial menang, Pak. Kenapa? Karena itu berat, memperberat timbangan. Hadisnya Sahih Bukhari. Berat, akhlak itu timbangannya berat di mizan. Tapi dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip riwayat, sampai situ masih ada yang kalah, masih kalah, Pak. Masih kalah, kebaikannya itu masih kalah. Enggak tahu dosa apa ini kok sampai bahkan sampai akhlak didatangkan pun masih kalah, Pak. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Terakhir, ini yang pasti menang sudah ini. Kalau dia punya satu lagi, namanya bitokoh namanya. Bitokoh itu kartu. Kartu la ilaha illallah. Jadi dia punya kartu la ilaha illallah, bitokoh la ilaha illallah. Dalam riwayat itu begitu ini didatangkan sudah menang sudah. Enggak ada yang kalah. Kalau dia punya kartu ini didatangkan, mizan pasti menang sudah. Yang ini pasti menang karena tidak ada yang bisa mengalahkan la ilaha illallah. Hanya di situ ulama membahas yang punya kartu la ilaha illallah itu siapa itu. Yang punya kartu la ilaha illallah itu. Karena semua orang Islam pasti mengucap la ilaha illallah. Di antara penjelasan, banyak penjelasan di antaranya ya orang yang lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya juga mengucap la ilaha illallah. Kalau hati maksudnya bagaimana? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Mengisbat Allah, menetapkan hanya Allah, menafikan makhluk, meniadakan makhluk. Maksudnya bagaimana? Makhluk itu tidak ada, tapi ada, diadakan. Makhluk itu tidak bisa, tapi bisa, dibisakan. Oleh siapa? Allah. Itu di hati itu kita gitu, Pak. Isbat Allah, menafikan makhluk. Terus tidak hanya di lisan dan di hati, dibuktikan dengan perbuatan. La ilaha illallah, maka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar dan berharap kecuali hanya kepada Allah. Dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pegang bitokoh namanya, Pak. Kartu la ilaha illallah. Kalau ini ada dan semoga kita punya kartu itu, selamat Pak wis. Enggak usah, tidak ada istilah kalah lagi sudah. Makanya la ilaha illallah ini penting. Tidak hanya dilisankan tapi juga di hati kita mengucapkannya dan meyakininya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami ya? Nah, ini diupayakan tadi syafaat. Kalau untuk orang beriman, kalau untuk orang kafir, bahkan ada yang mengatakan tidak perlu ditimbang, Pak. Orang kafir tetap dihisab, tapi di mizan ada yang mengatakan tidak ditimbang, Pak. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ditimbang itu kan kalau ada perbandingan baik buruk, Pak. Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik dan buruk. Maka para nabi tidak ditimbang amalnya. Para nabi tidak ditimbang, Pak. Para nabi dihisab ada, tapi ditimbang tidak, Pak. Para nabi ada yang dihisab ada, Pak, tapi yang ditimbang nggak ada. Tapi nabi pasti selamat sih kalau nabi itu. Ditimbang tidak ada. Kenapa? Karena nabi itu hanya punya kebaikan, Pak, nggak punya keburukan.
dosanya nol. Nabi kan maksum, terbebas dari dosa. Salah mungkin, dosa tidak mungkin para nabi itu. Kalau orang kafir sebaliknya, isinya mau dosa tok, gak ada kebaikannya sama sekali. Nah, yang model kayak kita ini banyak timbang, Pak. Yang ada kebaikannya dan juga ada keburukannya. Maka orang kafir nggak berlaku teori syafaat, langsung Pak, bablas masuk neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau orang beriman masih berlaku teori syafaat. Tapi ingat, syafaat dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Dan adapun firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 48 tadi yang wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diambil darinya suatu tebusan pun. Kalau di dunia orang bisa nebus, Pak. Ada preman keluar masuk penjara itu ditebus terus. Kan nggak dibawa, nggak di P21 oleh kejaksaan dan semua, ditebus terus yang keluarga ini. Wala yukhadu minha adlun, dan tidak, kalau itu di dunia, di akhirat tidak bisa begitu itu. Dan tidak diambil darinya suatu tebusan pun, maksudnya apa? Tidak diterima tebusan dalam pengertian nggak bisa disuap nanti hakim-hakim di akhirat itu. Maksudnya tidak diterima darinya suatu tebusan pun seperti pengertian yang terdapat pada ayat lain, yaitu pada firman-Nya di surah Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Kemudian firman Allah di surah Al-Maidah ayat 36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari adab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh adab yang pedih. Wes, singkat kata, singkat cerita, sekawaya apapun dia, kalau di akhirat nanti tidak bisa dipakai untuk menebus kekafirannya supaya dia selamat, tidak bisa. Kesempatan menebus diri dari api neraka itu di dunia ini dengan cara apa? Menginfakkan harta kita di jalan Allah. Tapi syaratnya harus pakai iman. Kalau nggak pakai iman tetap tidak bisa. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kita break azan dulu nggih. Monggo yang azan.
Monggo silakan, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Monggo kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya yang luar biasa, banyak dibahas tentang bagaimana kita diingatkan kembali bahwa perbuatan kita sebagai manusia ini banyak yang melenceng. Mungkin karena kita ini kurang ilmu atau bahkan kesombongan. Di antara itu mungkin ada yang saya tanyakan terkait apakah kita selaku manusia itu cenderungnya melawan dengan hukum-hukum atau ketentuan Allah. Karena kalau kita lihat pada kenyataan di dunia ini adalah banyak di antara umat manusia ini kecenderungannya adalah menentang ketentuan Allah yang sudah baku. Itu apakah yang menjadi sinyal bahwa kesombongan kita atau memang ketidaktahuan kita, sehingga kalau kita lihat kondisi dulu dengan kondisi sekarang itu sangat jauh berbeda. Alam ini kalau kita lihat kondisinya sudah begitu rusak. Mungkin secara kasat pada mata kita indah dilihat, banyaknya bangunan-bangunan dan sebagainya, tempat-tempat yang mungkin bisa jadi penyejuk mata untuk sesaat, tapi pada kenyataannya justru hanya orang-orang yang tertentu yang bisa menikmati. Dan ini adalah apakah kesombongan kita atau memang kita ini justru angkuh atau bahkan menentang kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kalau dituruti sisi kemanusiaannya itu bisa halu'a, jazu'a, manu'a, mengeluh, suka terima, sukanya terburu-buru, pokoknya khasimun mubin. Bahkan manusia itu bisa menjadi musuh yang pembantah yang sangat ulung manusia itu. Satu hal yang Allah sampaikan dalam ayat itu, illal musallin, ya, kecuali orang-orang yang punya kesadaran untuk sholat. Orang itu kalau masih punya kesadaran sholat, dalam pengertian dia masih sadar bahwa dia itu hamba. Jadi selama kita ini masih punya jangkar pengingat bahwa kita ini hamba, termasuk dengan sholat itu, termasuk dengan doa, termasuk dengan peduli pada sesama, itu jangkar kita bahwa kita ini makhluk yang memiliki Tuhan, makhluk yang punya pencipta. Selagi kita sadar bahwa kita makhluk, insya Allah, selagi kita sadar kita ini hamba yang harus menghamba kepada Al-Khaliq, insya Allah, sisi kemanusiaan kita yang suka membantah, yang halu aja zu'amanu akhosimu itu, insya Allah nggak akan kita alami, insya Allah, karena sudah dikendalikan oleh kesadaran bahwa kita ini hamba yang harus menghamba. Nah, tapi ketika mereka mulai lupa akan hal itu, kalau bahasa Al-Qur'annya nasullaha fanasiyahum, mereka mulai melupakan Allah sehingga Allah pun bikin mereka lupa pada diri mereka sendiri. Bahkan fa'ansahum anfusahum, itu Allah bikin mereka lupa pada diri mereka sendiri. Nah, disinilah mereka akan membangun kemegahan dunia itu seolah-olah mereka akan kekal di dunia ini.
Kan kalau di Al-Humazah itu dikatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa ada yahsabu anna malahu ahlada. Kata Allah kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi memang gitu, orang kalau udah lupa diri dia beranggapan bahwa seolah-olah dia akan selamanya. Bahkan kadang dalam kondisi sakaratul maut saja kadang belum sadar-sadar juga. Saya hari Jumat kemarin hari Kamis kemarin itu dapat cerita ada seorang ibu-ibu itu nggak sholat, anaknya ini sholat. Baik yang berbakti ini anaknya rajin sholat ya. Diingetin ibunya tentang sholat, apa jawaban ibunya? Alah kamu sholat aja masih miskin kok. Sampai masuk rumah sakit menjelang meninggal diingetin sholat masih ngomong gitu ke anaknya. Fir'aun sudah tenggelam di laut itu dia bahkan tidak mau menyebut nama Allah. Dia mengatakan ya wes aku mau beriman sebagaimana yang diimani Bani Israel. Jadi nggak mau ngomong saya beriman pada Allah itu tidak mau. Saya akan beriman sebagaimana yang diimani Harun dan Musa. Tidak mau ngomong Musa dan Harun, tidak mau ngomong Allah, nggak mau. Saking sombongnya itu, mau mati aja masih sombong, nggak mau nyebut nama Allah. Fir'aun itu. Allahu Akbar. Nah, jadi manusia itu kalau sudah lupa akan dirinya bahwa hamba yang hamba itu, Allah bikin lupa juga dia tentang dirinya bahwa dia itu hamba. Maka saya ulang ya, selama kita ini, kan kata Allah ilal musallin tadi, sama kita masih punya jangkar pengingat bahwa kita ini adalah hamba yang harus menghamba kepada Tuhan kita. Insya Allah semua kreasi dunia kita akan berujung kepada kebahagiaan di akhirat. Karena orang yang ingat dirinya hamba, pasti semua aktivitas duniawinya tidak hanya dunia hasanah, tapi juga wafil akhirati hasanah. Makanya orang yang beriman dengan baik dan benar itu orientasi hidupnya pasti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia bangun dunianya untuk membangun akhiratnya. Tidak semata-mata dunia ansih, tapi dia akan bangun dunianya untuk membangun akhiratnya. Sehingga semua cara membangun dunianya itu dengan cara-cara yang benar. Ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Saya juga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ada seorang wanita ingin untuk kita untuk menikah dengan laki-laki yang lebih baik dalam apapun kesukaan wanita yang terbaik yang segalanya. Misalnya wanita untuk memiliki kakinya, punggungnya, lehernya, hatinya, seterusnya. Seorang wanita kita untuk baik pada suaminya, untuk seorang wanita untuk ingin untuk kita untuk menikah dengan laki-laki yang baik yang untuk kita kepada semua seluruh wanita yang baik. Pertanyaannya, seorang wanita ingin untuk menikah seorang laki yang untuk kita yang lebih baik di surga dan sampai semua yang di dunia ini. Demikianlah untuk kita wanita, untuk kita untuk menikah yang lebih baik, yang cantik, yang soleha, dan untuk kita sehat, kuat, dan kita semua yang bahagia di hati kita kepada wanita, kepada lelaki, untuk kita semuanya. Demikianlah untuk kita semoga sementara kita sakinah, wadah, rahmah, dan untuk kita seorang wanita, dan semoga wanita kita yang baik dan juga soleha. Begitu kepada anak dan juga keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jenengan itu enak sudah, nggak usah terganggu dengan wanita karena nggak usah melihat soalnya kan. Kita yang ngelihat ini justru yang bingung ini. Bentino ndelok itu sing warna-warna, sing mau macam-macam. Jenengan alhamdulillah tinggal bersabar. Insya Allah surga pasti untuk jenengan insya Allah. Dan semoga untuk kita semuanya. Amin Allahumma insya Allah. Karena ahlul musibah itu nanti surganya bisa jadi yang paling tinggi.
Jenengan insya Allah masuk dalam hadis Nabi, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan nun sewu kehilangan penglihatannya, maka dijamin untuknya surga. Karena kebanyakan maksiat itu bermula dari pandangan. Jenengan ini alhamdulillah oleh Allah diselamatkan dari maksiat pandangan. Insya Allah untuk panjenengan surga dan bidadari-bidadarinya, amin insya Allah. Kita juga ya, amin Allahumma amin insya Allah. Cukup dulu. Oh, nggih monggo Pak Artio, nggih monggo Pak Artio. Tadi Ustaz tadi teman-teman karek Nggih. yang saya tanyakan itu apakah ini nanti bisa termasuk seandainya saya sebut ngasih tahu orang atau saya guru ternyata dalam menyampaikan itu salah, itu termasuk orang yang dimintai pertanggung jawab ini. Bagus. Jadi misalnya ada seorang guru gitu ya, menyampaikan informasi kepada orang lain, terus ternyata informasinya salah, sampai orang itu masuk neraka gitu ya. Apa gitu maksudnya? Apakah guru itu akan dimintai pertanggungjawaban? Begini. Kalau seorang guru yang menyampaikan ilmu itu berdasarkan ilmu, dan dia memang betul-betul belajar, dan memang dia betul-betul tahu ilmunya, dan dia menyampaikan ilmu itu, pertama, kalau dia salah, insya Allah pahalanya 1. Tapi kalau dia benar, pahalanya 2. Kan gitu. Kalau dia dalam ijtihadnya berdasarkan ilmu yang benar. Dalam Sahih Bukhari, idza ijtahadal hakim fa asaba fal ajrani wa akhta fal ajrun wahid. So ahli hukum itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tapi kalau dia bodoh dan dia tahu dia bodoh dan dia menyampaikan berdasarkan pada kebodohannya, atau dia bodoh tapi tidak sadar dirinya bodoh, ini parah lagi. Dan kemudian dia menyampaikan kebodohannya dan dia masuk dalam hadis Nabi yang Sahih Bukhari itu, dia sesat dan menyesatkan. Maka dia sesat dan menyesatkan. Yang model begini ini yang kayaknya dituntut, Pak. Makanya gini, kita harus tahu kapasitas diri kita ini. Harus tahu kapasitas diri. Jangan sampai kita ini kalau nggak tahu terus bilang tahu atau sok tahu. Makanya dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengingatkan, hendaklah orang yang alim itu tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Hendaklah orang yang alim itu tidak malu berkata maaf saya tidak tahu. Imam Bukhari itu ditanya tentang satu hadis, beliau pernah ditanya tentang satu hadis, beliau mengatakan saya tidak tahu. Tidak malu Pak, padahal itu rajanya ahli hadis. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang tolak bid'i dan tolak sunni, kata beliau saya tidak tahu. Mujtahid mustaqil mutlak, Pak, ditanya tentang tolak bid'i dan tolak sunni, beliau tidak malu berkata saya tidak mengenal, saya tidak tahu tolak bid'i dan tolak sunni. Tidak malu Pak berkata begitu. Bahkan beliau tidak malu merevisi ijtihad beliau sewaktu di Baghdad ketika beliau berada di Mesir. Tidak malu Pak beliau. Maka kalau yang model begini Pak, andaikan ada salah-salahnya insya Allah nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha konsisten berdasarkan ilmu dan jujur. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Tapi jenis orang yang bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter, kemudian dia berfatwa dengan kebodohannya sehingga dia sesat menyesatkan. Nah, inilah yang mungkin nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena mereka yang disesatkan itu akan nuntut nanti. Dia gara-gara dia ini ya Allah saya sampai seperti ini. Makanya hati-hati dengan fenomena akhir zaman kata Nabi. Banyaknya orang-orang yang berfatwa berdasarkan pada kebodohannya sehingga dia sesat menyesatkan. Wallahu alam bisawab. Makanya harus jujur pada diri sendiri. Nah, kita kalau punya ilmu sampaikan sebatas yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, sebentar, saya mau belajar lagi. Saya mau nanya dulu sama guru saya. Paling enggak kita berani berkata begitu. Nah, maaf saya tidak cukup punya ilmu di sini, saya akan tanya dulu, saya mau belajar dulu, saya mau cari informasi dulu. Nah, itu kalau begitu baru hebat. Tapi kalau kita sok tahu, sesat menyesatkan, itu akan bisa dituntut dalam masalah ini. Ngaten nggih? Wallahu alam bisawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.